Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 865, Ayah Menara. Di lapangan, semua orang pada hari Senin membeku di tempat seolah-olah sedang disadap. Membunuh sekali saja tidak cukup, kebangkitan. Bunuh lagi, apakah ini mungkin? Semua orang sangat terkejut saat ini, dan merasa segala sesuatu di depan mereka seperti mimpi, terutama tidak nyata. Di dalam menara kecil, Yin Yan berjongkok di tanah, membenamkan kepalanya di antara lututnya, dan terus berkata dalam hati, "Aku tidak bisa melihat apapun. Aku tidak bisa melihat apapun." Xiao Ta, di luar menara, wanita dengan rok polos perlahan berbalik dan menatap Ye Guan. Ye Guan menarik Zhou Fan, yang belum pulih, ke wanita dengan rok polos, lalu berkata, "Bibi." Saat dia berbicara, dia dengan lembut meremas telapak tangan Zhou Fan. Zhou Fan kembali sadar, ragu-ragu sejenak, lalu membungkuk sedikit dan berkata, "Bibi." Wanita dengan rok polos melirik Zhou Fan, lalu melambaikan lengan bajunya, dan gumpalan energi pedang tiba-tiba terbang dan menghilang ke langit dan angkasa yang jauh. Semua orang bingung, wanita dengan rok polos menatap Zhou Fan. Dia ada di sini, energi pedang ini ada di sana, energi pedang ini ada di sini. Dinasti Zhou besar tidak akan pernah hancur. Setelah mendengar ini, Kaisar dinasti Zhou besar dan semua orang kuat dari dinasti Zhou besar segera sangat gembira, dan kemudian mereka semua jatuh dan memberi hormat. Jimat terkuat dalam sejarah dinasti Zhou besar. Meskipun Da Zhou sebelumnya telah menggunakan semua kartunya untuk Ye Guan dan menghabiskan seluruh kekayaannya, jika dilihat sekarang, itu sangat berharga. Hasilkan uang dengan darah, Kaisar Zhou sangat gembira. Kali ini dia bertaruh besar dan menang. Meskipun aku tidak tahu seberapa kuat pendekar pedang wanita dengan rok polos di depanku, yang pasti pendekar pedang wanita ini pasti berasal dari alam semesta beradab tingkat kelima, dan kekuatannya pasti melebihi alam Kaidao. Dengan perlindungan orang kuat seperti itu, Da Zhou bahkan tidak lagi takut pada peradaban Tianxing. Kali ini dia bertaruh pada nasib negaranya, dan Da Zhou menang. Zhou Fan melirik Ye Guan di sebelahnya dan tersenyum tipis. Dia secara alami tahu bahwa peri pedang dengan rok polos di depannya melakukan apa yang dia lakukan sepenuhnya karena Ye Guan. Pada saat ini, Raja Dao di samping tiba-tiba berdiri, dan kemudian membungkuk dengan hormat, "Senior, saya berani bertanya kepada junior ini, jika Yang Mulia Pangeran ke-9 tidak ada di sini, apakah negara saya di Zhou Agung dalam bahaya kehancuran?" Setelah mendengar kata-kata Lord Dao, semua orang kembali sadar. Ya, apa yang dikatakan oleh pendekar pedang wanita di depanku adalah jika Zhou Fan ada di sini, energi pedang akan ada di sana. Dengan kata lain, jika Zhou Fan tidak ada di sini, energi pedang juga akan ada di sana. Wanita dengan rok polos itu melirik ke arah Dao Jun dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap Ye Guan dan berkata, "Ikuti aku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke samping. Ada sedikit kekhawatiran di mata Dao Jun. Ye Guan menarik Zhou Fan dan mengikutinya. Zhou Fan ingin menolak karena pendekar pedang wanita dengan rok polos tidak memanggilnya, tapi Ye Guan dengan paksa menariknya. Di kejauhan, seorang wanita dengan rok polos berjalan perlahan. Ye Guan menarik Zhou Fan untuk mengikutinya. Wanita dengan rok polos berkata, "Kamu harus lebih cepat." Ye Guan terkejut sesaat, lalu berkata, "Bibi, kamu dan ayah." Setelah mengatakan ini, dia menatap wanita dengan rok polos dan tidak berkata apa-apa lagi. Wanita dengan rok polos berkata, "Anak-anak tidak boleh bertanya tentang urusan orang dewasa. Kamu Guan,
Wanita dengan rok polos berhenti, merentangkan telapak tangannya, dan 8 cincin Na perlahan melayang ke arah Ye Guan. Ini dia. Ye Guan segera tergerak. Ini pasti cincin yang diterima oleh 10 Master Aula dan yang lainnya sebelumnya. Tapi segera, dia mengerutkan kening karena dia ingat bahwa hanya ada 7-10 Master Aula pada saat itu. Tetapi ada 8 di sini. Ye Guan mengambil cincin itu dan berkata, "Bibi, siapa suara misterius itu sebelumnya?" Wanita dengan rok polos berkata, "Semut, kamu Guan." Zhou Fan, wanita dengan rok polos menambahkan, "Ada penjaga ketertiban jalan." Ye Guan sedikit penasaran, sepertinya dia mengenalmu. Wanita dengan rok polos berkata dengan tenang, "Dulu, saya melewati suatu tempat yang jalan yang ada agak angkuh. Saya memperbaikinya dan dia melihatnya." "Kamu Guan, tampaknya memikirkan sesuatu." Ye Guan segera mengeluarkan menara kecil itu dan berkata, "Bibi, cukup sulit bagi Master Menara untuk mengikutiku sekarang. Bisakah Bibi memperbaikinya?" Xiao Ta sangat tersentuh dan berkata dengan penuh semangat, "Bajingan kecil, kamu akhirnya mengatakan sesuatu yang manusiawi." "Kamu Guan," wanita dengan rok polos itu melirik ke arah Xiao Ta, membuka telapak tangannya, dan Xiao Ta segera jatuh ke tangannya. Xiao Ta berkata dengan penuh semangat, "Sister Tianming." Wanita dengan rok polos tiba-tiba merentangkan tangan kirinya, dan dalam sekejap, aliran cahaya misterius tiba-tiba terbang dari kedalaman langit berbintang, dan akhirnya menghilang langsung ke dalam menara kecil. Ledakan, dalam sekejap, aura menakutkan tiba-tiba naik ke langit dari menara kecil, menyebabkan seluruh galaksi mendidih. Melihat adegan ini, Ye Guan sedikit terkejut. Tentu saja, dia lebih terkejut. Setelah transformasi ini, Master Menara seharusnya bisa lepas landas. Jika Anda menghadapi bahaya apapun di masa depan, Master Ta seharusnya dapat membantunya. Pada saat ini, wanita dengan rok polos tiba-tiba menekan menara kecil itu dengan ringan dengan jari-jarinya. Dalam sekejap, aura yang memancar dari menara kecil itu langsung ditekan menara kecil. Sangat terang dan indah. Ye Guan hendak bertanya ketika wanita dengan rok polos itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, cahaya dingin melintas di matanya, dan saat berikutnya, dia menghilang begitu saja. Ye Guan tercengang, berangkat sekarang, dia tersenyum tak berdaya. Bibi ini datang kapanpun dia mau dan pergi kapanpun dia mau. Ye Guan memandangi menara kecil di depannya dan berkata, "Tuan Menara, kamu sekarang." Xiao Ta berkata dengan tenang, "Aku ingin menerimanya sekarang. Selain itu, menurutku gelarmu perlu diubah. Ayahmu dan aku disebut saudara, dan kamu bisa memanggilku Ayah Ta mulai sekarang." Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Astaga! Menara itu mulai melayang. Xiao Ta tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam tubuh Ye Guan. Ye Guan mengabaikan Tuan Ta, tetapi melihat cincin di tangannya yang diberikan oleh bibinya yang mengenakan rok polos. Ada total 2000 pembuluh darah leluhur di Naji. Di antara mereka, 10 penguasa istana memiliki garis keturunan paling banyak, dengan lebih dari 1.500 garis keturunan per orang. Menjadi kaya secara instan, dia hampir kehabisan pembuluh darah leluhurnya untuk mengolah pohon abadi. Dia kekurangan uang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan tiba-tiba menjadi kaya. Perampokan terjadi dengan cepat. Ye Guan menahan kegembiraan di dalam hatinya dan melihat cincin Na terakhir. Cincin Na ini berbeda dari 7 cincin Na. Ketujuh cincin Na semuanya berwarna emas gelap, sedangkan cincin Na terakhir berwarna lavender dari penjaga tatanan jalan saat ini. Ye Guan dengan penasaran memasukkan kesadarannya ke dalamnya, dan segera dia tertegun.
Ada lebih dari 30 kristal abadi di cincin lavender ini. Kristal abadi, Ye Guan segera mengeluarkannya. Dia melihatnya dengan hati-hati dan memastikan bahwa itu adalah kristal abadi. Itu persis sama dengan yang ditunjukkan Yin Yan padanya. Namun, kristal abadi di tangannya sekitar setengah lebih kecil dari yang asli Yin Yan menunjukkan padanya. Dan kekuatan abadi yang terkandung di dalamnya jauh lebih sedikit daripada yang ada di tangan Yin Yan. Pada saat ini, Zhou Fan di samping tiba-tiba berkata dengan terkejut, "Kristal abadi." Ye Guan memandang Zhou Fan dan berkata, "Apakah kamu juga mengenalinya?" Zhou Fan mengangguk. Ada catatan tentang kristal abadi ini di buku kerajaan kuno. Dikatakan bahwa benda ini berasal dari alam semesta beradab tingkat kelima yang legendaris. Saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Alam semesta beradab tingkat 5, Ye Guan mengerutkan kening. Pada saat ini, dia memikirkan kristal abadi. Mungkinkah dia berasal dari alam semesta beradab tingkat kelima? Itu bukan tidak mungkin. Tentu saja, dia tidak akan sebodoh itu untuk berpikir bahwa Yin Yan hanyalah seorang gadis pekerja biasa. Bagaimanapun, dia bahkan dapat memahami ruang dan waktu misterius yang ditinggalkan oleh Bibi Sukun. Anda harus meluangkan waktu untuk mengobrol baik dengannya. Saat ini, Zhou Fan tiba-tiba berkata, "Apa rencanamu selanjutnya?" Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, 100% keilahian, perkuat tubuh fisik, dan perkuat beberapa keterampilan pedangku. Zhou Fan berkata dengan suara yang dalam, "Aliansi Jalan Jahat." Ye Guan menggelengkan kepalanya. Aku mendengar Yue Zun dan yang lainnya menyebut pria kuat berbaju hitam itu sebagai Master Aula ke-10. Dengan kata lain, aliansi jahat ini kemungkinan besar memiliki beberapa Master Aula 9 dan Master Aula ke-8. Terlebih lagi, aliansi jalan jahat ini mengkhususkan diri dalam merayu jalan jahat. Tapi kali ini, tidak ada jalan jahat di antara yang kuat, yang sangat tidak normal. Zhou Fan berkata dengan suara yang dalam, "Maksudmu, beberapa orang yang kami hubungi mungkin hanyalah pemain kecil di aliansi jahat." Ye Guan mengangguk. Zhou Fandao berkata, "Saya akan mengirim seseorang untuk memeriksanya secara langsung nanti." Ye Guan sedikit mengangguk. Oke, dia hampir tidak tahu apa-apa tentang aliansi jahat sekarang, jadi akan sangat bagus jika Da Zhou membantu penyelidikannya. Ye Guan berkata lagi, "Jika kamu ingin mengambil buah roh Dao, kamu bisa pergi ke pagoda kecil. 10 tahun di pagoda dan 1 hari di dunia luar dapat menghemat banyak waktu. Selain itu, kamu bisa berlatih di pohon Dao abadi di pagoda. Efeknya lebih baik." Zhou Fan mengangguk. Oke, seolah memikirkan sesuatu. Dia berkata lagi, "Apakah kamu ingin mencapai 100% keilahian?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Zhou Fan berkata, "Saya, Da Zhou, dapat membantu Anda." Ye Guan sedikit penasaran, "Apa yang bisa saya bantu?" Zhou Fan tersenyum dan berkata, "Warisan keluarga kerajaan." Ye Guan Dao, bagaimana mengatakannya? Zhou Fan menjelaskan, "Saya memiliki tanah suci di Dazu, yang disebut tanah leluhur. Di tempat itu, terdapat jiwa dan warisan yang ditinggalkan oleh leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda pergi ke sana untuk berlatih, mereka akan membimbing Anda dan mungkin membantu Anda mencapai tingkat keilahian ke-10. Menjadi." Ye Guan berpikir sejenak lalu berkata, "Oke." Zhou Fan berkata, "Saya akan mengantarmu ke sana." Ye Guan mengangguk. "Oke." Zhou Fan tiba-tiba berkata, "Jika Anda 100% ilahi." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tetapi apakah kamu khawatir aku akan menjadi seorang petapa murni dan tidak memiliki apa-apa lagi di hatiku?" Zhou Fan mengangguk. Ye Guan sedikit penasaran. "Kamu setengah melangkah? Dengan kata lain,
Kamu sudah menjadi manusia seutuhnya. Jadi kenapa kamu masih menyukaiku? Zhou Fan tersenyum dan berkata, keilahian saya tidak semurni itu. Setelah keilahian 100%, semakin murni keilahian, semakin menakutkan kekuatannya. Namun, bukanlah tugas yang mudah untuk mencapai keilahian murni yang sejati. Jika keilahian murni membuka jalan dengan sendirinya, itu akan menjadi lebih kuat, sama seperti guru aula ke-10 sebelumnya, yang pastinya merupakan jalan yang dibuka oleh keilahian murni. Ye Guan mengangguk sedikit. Saya mengerti. Zhou Fan memandang Ye Guan. Tujuanmu seharusnya tidak 100% murni keilahian, kan? Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, ya, tujuan utamanya juga agar sifat manusia menekan keilahian. Jika dia tidak dapat mencapai keilahian yang murni, itu tidak ada artinya. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, Zhou Fan sedikit menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan meraih tangan Zhou Fan dan tersenyum. Tetapi tujuan utama saya adalah mengembangkan sifat manusia. Jadi keilahian yang murni hanyalah masa transisi bagi saya. Zhou Fan sedikit terkejut. Sifat manusia menekan keilahian. Ye Guan mengangguk. Ya, Zhou Fan berkata dengan suara yang dalam, saya juga tahu sesuatu tentang dunia ini. Tapi ini sulit. Ye Guan mengangguk sedikit. Ini sulit, tapi ini adalah jalan yang harus aku ambil. Percayalah, aku bisa melakukannya. Zhou Fan melirik Ye Guan, lalu mengangguk, ya. Karena itu, dia berinisiatif memegang tangan Ye Guan, lalu menghilang dari lapangan bersama Ye Guan. Sisi lain, Kaisar Dinasti Zhou berdiri dalam kehampaan, memandang ke depan dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Di depannya, dulunya ada kota Kekaisaran Zhou Agung yang dulunya makmur, tetapi sekarang kosong. Saya tidak tahu berapa lama, tapi tiba-tiba dia berkata, "Ah Weng." Seorang lelaki tua berpakaian istana tiba-tiba muncul di belakangnya, dan lelaki tua berpakaian istana itu membungkuk dalam-dalam. Kaisar Dinasti Zhou berkata dengan tenang, "Izinkan kami memberitahu Anda bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan memberitahu siapapun tentang pendekar pedang wanita dengan rok polos. Itu harus dirahasiakan. Siapapun yang tidak mematuhi perintah akan dihukum oleh 10 klan." Orang tua berpakaian istana ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Yang mulia, mengapa demikian?" Wajah Kaisar Zhou tanpa ekspresi. Jika aliansi jahat mengetahui kekuatan pendekar pedang wanita dengan rok polos, apakah mereka akan terus bunuh diri? Berbicara tentang ini, sedikit kejahatan dan kekejaman tiba-tiba melintas di mata Kaisar Dinasti Zhou. "Aweng, terima kasih." Teman buku 61.268.152. Hanya sebuah menara. Teman buku 60.067.305. By Shou Fang Hui Shu Qi dan teman-teman lainnya atas penghargaan dan dukungannya. Terima kasih semuanya. Babak 866. Jalan Waktu, Tanah Nenek Moyang Dinasti Zhou Besar. Tanah leluhur keluarga kerajaan Zhou Agung terletak di langit berbintang khusus. Langit berbintang ini dilindungi oleh formasi kuat keluarga kerajaan Zhou Agung. Selain itu, jauh dari medan perang sebelumnya, jadi tempat ini belum telah terpengaruh. Dan tempat ini juga merupakan tempat terlarang pertama pada dinasti Zhou Besar. Karena ini adalah tempat peristirahatan para leluhur dinasti Zhou Besar. Kecuali murid kerajaan paling inti dari dinasti Zhou Besar, tidak ada orang luar yang diperbolehkan masuk ke sini. Begitu Zhou Fan dan Ye Guan tiba, seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih keluar untuk menyambut mereka. Dia membungkuk dalam-dalam kepada mereka dan berkata, "Saya telah bertemu Yang Mulia, Tuan Ye." Zhou Fan mengangguk sedikit, lalu memimpin Ye Guan menuju kejauhan.
Orang tua itu sibuk merapal mantra untuk menghilangkan penghalang di sini. Saat keduanya melangkah ke tanah leluhurnya, mereka disambut oleh langit berbintang yang berwarna-warni, dikelilingi bintang-bintang yang sangat cemerlang. Ribuan kaki jauhnya di depan mereka, ada ratusan pilar cahaya mengambang di sana. Zhou Fan membungkuk dalam-dalam pada sorotan cahaya dan berkata, "Leluhur, mohon maaf." Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Ye Guan. "Pergilah." Ye Guan sedikit mengangguk. Oke, saat dia berbicara, dia berjalan menuju area pilar cahaya, seolah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Zhou Fan. Dia membuka telapak tangannya dan cincin Na perlahan terbang di depannya. Zhou Fan sedikit bingung. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Dalam pertempuran ini, tidak hanya Dazu yang berkontribusi, tetapi juga beberapa kekuatan kuat lainnya, dan mereka juga sangat menderita. Ini adalah pemikiran kecil saya. Tolong bantu saya menyebarkannya kepada mereka." Zhou Fan menatap Na Jie dan mengangguk. Oke, Ye Poin mengangguk. Lalu berbalik dan berjalan menuju area pilar cahaya. Saat dia mendekati area pilar cahaya tiba-tiba sedikit bergetar. Segera, sebuah suara tiba-tiba bergema dari salah satu pilar cahaya. Orang ini bukan dari Zhou Agung kita." Zhou Fan segera berkata, "Dia adalah suamiku." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan 3 segel muncul di telapak tangannya. Setelah berkas cahaya terdiam beberapa saat berikutnya, semua berkas cahaya tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, berkas cahaya keluar, menenggelamkan Ye Guan dalam sekejap mata. Cara pewarisan. Setiap kekuatan tertinggi memiliki metode pewarisan khusus. Sebagai peradaban tingkat 4 tingkat atas, Great Zhou tidak terkecuali. Justru karena metode pewarisan inilah pada dasarnya sulit bagi 4 peradaban tingkat atas ini untuk mengalami kemunduran selama mereka tidak menghadapi musuh asing yang sangat kuat. Zhou Fan menyingkirkan 3 segel dewa dan melihat ke kejauhan dengan sedikit kekhawatiran di matanya. 100% ilahi, jika itu orang lain, dia tentu saja tidak akan terlalu khawatir. Lagi pula, tidak mudah untuk mencapai 100% keilahian murni. Tapi bakat Ye Guan terlalu jahat. Jika dia mengejar keilahian murni dengan sepenuh hati, dia masih akan ada kesempatan untuk melakukannya. Dan begitu keilahian itu murni, setelah membaca ini, kekhawatiran di mata Zhou Fan menjadi semakin kuat. Saat ini, Aweng tiba-tiba muncul di belakang Zhou Fan. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Yang mulia, semua orang telah tiba di aula pertemuan." Setelah Zhou Fan menatap area ruang waktu di kejauhan untuk waktu yang lama, dia berkata, "Paman Aweng, bantu saya menonton di sini dan segera beritahu saya jika ada gerakan." Awen mengangguk. Oke, Zhou Fan berbalik dan pergi. Di aula bobrok, Zhou Fan duduk di tempat pertama, dan ada banyak tokoh inti dinasti Zhou di aula. Zhou Fan melirik semua orang, lalu berkata, "Kamu dapat berbicara dengan bebas." Dao Lord segera berdiri, memberi sedikit hormat, dan kemudian berkata, "Yang mulia, meskipun Zhou Agung memenangkan pertempuran kali ini, aliansi jahat tidak akan pernah menyerah, jadi kita masih harus bersiap terlebih dahulu." Ketika dia mengetahui bahwa Kaisar Zhou memerintahkan untuk memblokir semua informasi tentang wanita dengan rok polos, dia memahami maksud Kaisar Zhou. Kaisar dinasti Zhou besar memiliki niat membunuh terhadap aliansi jahat. Tapi itu normal. Dalam pertempuran ini, dinasti Zhou hampir jatuh. Bagaimana kita bisa melepaskan kebencian seperti itu dengan mudah? Dazu tidak hanya tidak akan menyerah, aliansi jahat juga tidak akan menyerah. Kedua belah pihak sudah bertarung sampai mati. Zhou Fan tiba-tiba berkata, "Zhou Mi,
Bawahanku ada di sini. Seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di tengah aula. Orang ini adalah kepala intelijen Dazu dan bertanggung jawab atas semua organisasi intelijen Dazu. Zhou Fan berkata, apakah kamu menemukan sesuatu? Pria berbaju hitam mengangguk. Ada 10 aula di istana jahat ini. Mereka yang sebelumnya menyerang Zhou Agung kita adalah anggota aula ke-10. Pria berbaju hitam adalah penguasa aula ke-10. Saya tidak tahu namanya. Saya hanya tahu bahwa orang ini adalah Deng, kembali dari surga. Zhou Fan sedikit mengernyit, naik ke alam surga, Pria berbaju hitam itu mengangguk. Bawahanku masih belum tahu persis tempat apa ini. Aku hanya tahu bahwa kekuatan semua orang kuat yang kembali dari tempat ini jauh lebih unggul daripada mereka yang berada di level yang sama. Zhou Fan mengerutkan kening dan berpikir. Pria berbaju hitam melanjutkan, apa yang kami ketahui sejauh ini adalah bahwa ada 10 aula di aliansi jahat. Adapun kekuatan dari 9 aula lainnya, kami tidak tahu dan tidak punya cara untuk memeriksanya. Dao Jun tiba-tiba berkata, ini tidak mendesak. Semua orang memandang Dao Lord, yang berkata, 10 istana telah dihancurkan. Tidak mungkin tidak ada pergerakan dari aliansi jahat. Kita bisa menunggu saja. Mereka akan mengambil inisiatif untuk mendatangi kita. Zhou Fan mengangguk. Lalu berkata, menurut Anda, apakah kota kekaisaran Zhou perlu dibangun kembali? Dao Jun menggelengkan kepalanya. Hal ini tidak diperlukan saat ini. Membangun kembali kota kekaisaran tentu saja merupakan masalah sepele bagi Dazu. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang dengan kultivasi yang hebat. Citian mengangguk sedikit. Itu benar-benar tidak perlu. Jika aliansi jahat datang dan menyerang, tidak akan ada kerugian setelah pertempuran besar. Zhou Fan mengangguk. Lalu memandang Zhou Mi, keluarkan semua orang, dan laporkan berita apapun kapan saja. Zhou Mi membungkuk dalam-dalam dan kemudian menghilang ke dalam aula. 1 jam kemudian, rapat ditunda. Zhou Fan tiba-tiba berkata, Yuan Xiang, Dao Lord, Citian, mohon tetap di sini. Mereka bertiga saling memandang dan kemudian berhenti di tempatnya. Ketika semua orang pergi, Zhou Fan membuka telapak tangannya dan 3 buah roh Dao terbang di depan mereka bertiga. Melihat buah spiritual ini, ekspresi mereka bertiga langsung tergerak. Zhou Fan berkata, Xiao Guan memintaku untuk memberikan ini padamu. Dia berkata bahwa dia tidak akan pernah melupakan bantuan besar ketiga orang itu. Tentu saja, aku, Da Zhou, tidak akan pernah melupakannya. Yuan Xiang berkata dengan suara yang dalam, Yang mulia, buah ini. Zhou Fan berkata, benda ini dapat sangat membantu mereka bertiga meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka, dan juga dapat mengubah fisik dan garis keturunan mereka. Ini sangat berguna. Yuan Xiang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Yang mulia, mengabdi pada dinasti Zhou Agung adalah urusan menteri. Ini. Citian di samping tiba-tiba menyingkirkan buah roh Dao, lalu mengatupkan kedua tangannya. Terima kasih, Yang mulia, terima kasih Tuan Ye. Dao Jun awalnya ingin dilindungi undang-undang, tetapi melihat buah Dao Ling di depannya yang memancarkan aroma buah yang memikat, dia akhirnya menolak untuk bersikap malu-malu. Setelah menyimpan buah Dao Ling, dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, terima kasih, Yang mulia, Tuan Ye. Melihat ini, mulut Yuan Xiang bergerak sedikit. Para biksu dan pendeta Tao ini benar-benar tidak memiliki tulang punggung atau karakter sama sekali. Bukankah itu hanya buah roh Dao, apa yang jarang terjadi? Saat ini, Zhou Fan tiba-tiba berkata, buah ini adalah artefak peradaban tingkat kelima. Peradaban tingkat 5, Yuan Xiang terkejut pada awalnya,
dan kemudian dia menyimpan buah spiritualnya. Terima kasih, Yang Mulia, Tuan Ye. Tulang punggung, karakter, apa itu, Dao Jun? Warga, Zhou Fan tersenyum tipis. Lalu berkata, Zhou Agung bukan hanya Zhou Agung dari keluarga Zhou saya, tetapi juga Zhou Agung dari kalian semua. Saya, Zhou Agung, tidak hanya dapat berbagi kesulitan, tetapi juga kekayaan dan kehormatan. Saat dia mengatakan ini, dia berdiri perlahan. Saya ingin membuat Da Zhou mencapai kejayaan yang lebih besar daripada zaman nenek moyang kita. Ketiga Dao Lord saling memandang, lalu membungkuk dalam-dalam dan berkata serempak, kami bersedia mengikuti Yang Mulia. Zhou Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di luar istana. Memang benar dia menyukai Ye Guan, tapi dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi vas bunga. Dia ingin memulai karirnya sendiri, dia ingin menjadi ratu pertama dalam sejarah dinasti Zhou besar. 10 istana kejahatan, sejak master dari Aula ke-10 dan yang lainnya terbunuh, Aula ke-10 dari alam jahat menjadi kosong dan sepi. Ada seorang wanita tua berdiri di aula, itu adalah wanita jahat. Ketika dia mengetahui bahwa guru Aula ke-10, Yue Zun dan yang lainnya telah meninggal, wanita jahat itu sangat terkejut, dan kemudian merasakan rasa takut dan takut. Benar-benar hilang. Yang membuatnya sedikit bingung adalah bagaimana guru Aula ke-10 dan yang lainnya meninggal. Dalam keadaan normal, bahkan jika Master Aula ke-10 dan yang lainnya tidak dapat menang, sangat mudah untuk melarikan diri dengan seluruh tubuh mereka. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, jika mereka ingin melarikan diri, bahkan mereka yang beberapa kali lebih kuat dalam Dao Realem tidak akan bisa menghentikan mereka. Namun, semua orang kuat dari 10 istana jahat yang pergi ke Zhou Agung kali ini binasa. Sungguh keterlaluan, wanita jahat itu tidak memilih untuk segera melarikan diri, melainkan kembali ke istana ke-10 alam jahat, karena di sini terdapat banyak benda ketuhanan dan darah leluhur yang dikumpulkan dari kuil alam jahat. Master Aula ke-10 dan yang lainnya telah jatuh, jadi sekarang barang-barang ini miliknya. Dia awalnya tidak ingin kembali. Bagaimanapun, tempat ini telah menjadi tempat yang berbahaya, tapi dia masih tidak bisa menahan godaan. Setelah menyimpan semuanya, wanita jahat itu melihat 10 istana jahat untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia keluar dari aula, dia tidak bisa lagi menahan diri, dan senyuman di bibirnya perlahan melebar. Karena dia telah memanen hampir 1000 urat leluhur dan artefak lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Jika dijual, nilai totalnya setidaknya akan menjadi 3000 urat leluhur. Ini benar-benar berkembang, namun tak lama kemudian, senyumannya membeku. Saya melihat seorang pria muda berjalan di hadapan saya. Dia mengenakan jubah hitam besar, rambut panjangnya diikat tinggi, dan dia memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang di tangan kirinya. Pedang itu lebarnya 2 meter, panjangnya sekitar 3 kaki dan 5 kaki, seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, dan bilahnya memancarkan cahaya misterius. Melihat orang itu datang, wanita jahat itu mengerutkan kening. Siapa kamu? Pria muda itu berjalan langsung ke arah wanita jahat itu. Wanita jahat itu menyipitkan matanya dan diam-diam memperingatkan, siapa kamu? Pemuda itu memandang wanita jahat itu tanpa gejolak di matanya. Semua orang di 10 istana sudah mati. Mengapa kamu hidup sendirian? Ekspresi wanita jahat itu tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan suara gemetar, kamu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Mereka yang melarikan diri dari pertempuran akan mati. Sebelum dia selesai berbicara, pisaunya sudah terhunus. Wanita jahat itu merasa ngeri dan hendak mengambil tindakan, tetapi saat berikutnya,
Waktu dan ruang di depannya tiba-tiba menjadi aneh. Dalam sekejap mata tertawa, tenggorokan wanita jahat itu terbelah, dan aliran darah perlahan mengalir. Mata wanita jahat itu membelalak dan dia berkata dengan ngeri, "The Avenue of Time." Pemuda itu mengabaikan wanita jahat itu dan membuka telapak tangannya. Naji di tubuh wanita jahat itu terbang ke tangannya. Pada saat ini, 12 pria kuat berpakaian hitam dan pedang tiba-tiba muncul di belakang pemuda itu seperti hantu. Ke-12 orang itu sedang membuka jalan. Ketika pemuda itu masuk ke aula utama, seorang wanita berpakaian putih sudah menunggu di sini. Wanita berpakaian putih itu berusia sekitar 20 tahun dan mengenakan rok pesona yang unik. Wanita berbaju putih itu membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Tuan Aula ke-9, kami telah menemukan di mana Da Zhou berada." Tuan Istana ke-9, di luar aula. Ketika wanita jahat itu mendengar gelar ini, seluruh pikirannya menjadi kosong. Aula ke-9 dari Hall of Evil. Tuan Istana ini sebenarnya masih sangat muda. Bersambung.